Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan kini giliran saya untuk menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi di mana Anda bisa mengirimkan pertanyaan. Kirimkan saja pertanyaan Anda dengan DM atau direct message di Instagram Sapa Indonesia di @sapaindonesia_kompas.tv. Atau Anda sebentar lagi juga boleh mencatat telepon interaktif Sehat di Tengah Pandemi di nomor 021 5366 0500. Mulai boleh telepon sekarang untuk nanti kami akan menelpon kembali kepada Anda di bagian kedua. Pagi ini akan bersama kami untuk menjawab pertanyaan Anda adalah Dr. Robert Sinto, dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit tropik dan infeksi. Dr. Robert, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Sehat? Mas. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Terima kasih waktunya bersama kami. Kita langsung ya dok, bagian pertama pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah kami kumpulkan di Instagram kami. Yang pertama ada @mandamindi_3106. Saya mau tanya dok, 14 tahun lalu saya muntah-muntah setiap pergi ke daerah yang dingin. Lalu saya periksa ke dokter, hasilnya ada pemendekan lambung. Apa itu yang dimaksud dengan pemendekan lambung? Apakah berbahaya untuk masa depannya saya? Karena setelah berobat, saya tidak kemudian merasakan keluhan sama sekali. Terima kasih. Apa itu, Dok? Ya, Mas, kasih pertanyaannya. Jadi, sebetulnya di istilah medis kita tidak mengenal atau tidak familiar dengan istilah pemendekan lambung. Satu-satunya yang terasosiasi dengan pemendekan lambung itu sebetulnya operasi gastric bypass. Jadi, biasa orang gemuk, supaya dia tidak, lambungnya tidak besar, jadi dia diperpendek lah, kasarnya bahasa awamnya. Tapi kan ini tidak ada cerita tentang operasi gastric bypass tersebut ya Mas ya. Iya. Jadi biasanya yang diasosiasikan itu adalah bahwa asam lambungnya itu sering naik ke atas karena lambungnya cenderung pendek. Jadi orang-orang menggambarkan sederhananya seperti itu. Nah kalau memang karena masalah asam lambung naik ke atas dan ini memang potensial bisa sembuh sendiri, bisa dengan obat-obatan atau misalnya dengan stress reliever gitu. Nah itu sebetulnya sesuatu yang tidak berbahaya. Tapi kalau memang keluhan ini berulang-ulang terus, disertai dengan berat badan turun misalnya, atau buang air besar ada darah, nah itu kita harus waspadai bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang bahaya di lambungnya. Tapi kalau memang 14 tahun kemudian bisa sembuh sendiri hanya dengan obat-obatan, saya pikir ini hal yang positif dan hal yang cukup aman untuk pasien. Oke, jadi jangan khawatir ya. Oke. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua dari @gunawanDW1. Hai dok, beberapa hari ini saya merasakan nyeri pada dada kiri saya. Sakitnya mulai saya rasakan berada tepat di bawah AC. Kalau berada tepat di bawah AC. Saya juga mengalami batuk yang tidak biasa seperti batuk pada umumnya. Saat saya bernafas seperti ada suara nafas kecil. Dan saat menarik nafas panjang, rasanya nyeri sekali. Mohon penjelasan dok, apa yang terjadi? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Jadi ada beberapa kata kunci yang saya lihat disampaikan oleh Mas Gunawan sangat baik sekali. Yang pertama ada nyeri dada kiri, kemudian ada batuk, kemudian ada suara napas tambahan seperti mengi gitu ya, dan satu lagi adalah dingin. Jadi kalau merangkai semua gabungan itu, maka kalau saya bisa mendeskripsikan mungkin sekali yang dialami oleh Mas Gunawan adalah asma. Jadi yang bahasa awamnya bengek gitu ya. Jadi memang dia munculnya kalau ada pajanan tertentu yang sifatnya alergen. Dalam hal ini udara dingin. Gitu ya. Walaupun memang kalau kita mau deskripsikan satu-satu nyeri dada plus batuk itu juga bisa hal yang lain, misalnya iritasi pada selaput paru gitu. Tapi kalau memang mau rangkai semuanya itu, maka sangat mungkin apa yang dialami adalah asma. Nah, yang perlu dilakukan adalah datang ke dokter untuk dipastikan bahwa memang betul suara napas tambahan itu adalah memang suara napas tambahan yang khas untuk asma. Itu bisa didengar dengan stetoskop, gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan napas yang bisa diperiksa tambahan, dan untuk sementara kalau sesak sekali harap segera ke gawat darurat karena sesak pada asma dapat sifatnya mengancam nyawa. Jadi mungkin seperti itu yang bisa dilakukan tahapannya. Kalau tidak sesak sekali bisa datang ke dokter untuk diperiksakan, tapi kalau memang sesak itu muncul pada waktu yang tidak tentu gitu ya, bisa datang ke IGD untuk dapat pertolongan. Nah sementara sebelum datang ke dokter, karena tadi bagus sekali digambarkan pemicunya adalah kalau duduk di bawah AC, maka ya paling gampang adalah hindari AC untuk sementara waktu, pajanan AC secara langsung, supaya tidak memicu respon asma tersebut.
Oh, baik. Mudah-mudahan jelas ini untuk Gunawan. Terima kasih, dokter. Ya, pertanyaan terakhir dari netizen di bagian ini dari @saputradi98. Pagi, Dok. Mau tanya, kenapa di dalam bagian bawah kuping saya itu ada benjolan? Padahal saya tidak memakai anting atau tindik. Itu kenapa, Dok? Ya, terima kasih Mas Saputra. Jadi ini bagian bawah kuping ya. Soalnya bagian bawah kuping dan bagian kuping bawah itu bisa konotasinya bisa beda nih Mas ya. Oh, oke. Bagian bawah kuping, saya jawab dulu bawah kuping ya. Jadi kan di luar struktur kuping berarti ya. Jadi di bawahnya kuping. Ya. Nah, di bawahnya kuping itu berarti kan daerah leher, bagian atas leher. Nah, itu ada organ yang bisa membesar. Dalam hal ini satu, organ kelenjar liur, itu bisa membesar di situ. Atau yang kedua, kelenjar getah bening. Nah, itu memang butuh pemeriksaan fisik khusus oleh dokter untuk melihat apakah memang kelenjar liur atau kelenjar getah bening yang membesar, karena untuk setiap kemungkinan organ yang membesar tersebut ada kemungkinan penyebab yang berbeda. Misalnya kalau kelenjar liur ya paling sering adalah radang atau bisa tumor di situ. Kalau kelenjar getah bening bisa infeksi, bisa tumor kelenjar getah bening juga bisa membesar. Itu kalau posisinya di bawah kuping. Tapi kalau di kuping bagian bawah, jadi di dalam daun telinganya, tapi bagian bawahnya, itu bisa ada tonjolan lemak atau infeksi. Bisa terjadi di bagian kuping bagian bawah. Gitu. Jadi saya jelaskan dulu supaya deskripsinya takutnya dianggap kuping bawah dan bawah kuping itu sama, tapi buat medis sebetulnya itu dua hal yang berbeda gitu Mas. Ya, nah ini penting untuk kemudian juga datang ke dokter, diperiksa secara rinci apa yang sebetulnya terjadi, sehingga bisa jelas penanganannya atau tepat begitu ya, Dok ya? Ya, kurang lebih gitu Mas. Oke, baik. Dr. Robertsinto, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dari netizen. Kita jeda dulu sebentar untuk kemudian menjawab line telepon interaktif kami di 53660 500. Kami segera kembali.